Dewan Juri yang terhormat, langsung saja dalam mosi kita, perdebatan kita kali ini, base case yang diharapkan pemerintah adalah dalam kasus ini pemerintah hal yang diharapkan adalah bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan dan pihak pemerintah tentang bagaimana cara mereka mengkonsumsi berita, misalkan media berita resmi seperti Kompas, Detik, Tirto, dan lain akan memberikan seluruh berita yang masyarakat butuhkan, misalkan di mana dengan harapan bahwa berita mereka lah yang paling baik untuk masyarakat konsumsi dengan asas kredibilitas, akuntabilitas, dan legalitas yang mereka sebutkan, mereka menjadi lembaga pemberitaan, dan pada akhirnya masyarakat akan tercerdaskan dan terlindungi hak-hak untuk mendapatkan informasinya, sehingga diskusi yang akan dihasilkan dalam masyarakat akan legit dan kehidupan sosial mereka akan terlindungi. Maka itu adalah kasus terbaik yang akan terjadi di pemerintah. Namun kita lihat kasus terburuk yang akan terjadi di pihak pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Namun tim pemerintah tidak bisa menyalahkan bahwasanya media berita yang major sekalipun bisa saja tetap tidak netral untuk menjadi alat politik, misalkan untuk menambah jumlah suara, misalnya dengan memberitakan sisi positif adalah salah satu kandidat seperti Metro TV dengan incumbentnya dan TV One dengan berita oposisinya. Dan bahkan media major pun dapat memberitakan berita-berita yang bersifat bohong atau kontroversial seperti Tirto dengan berita teori konspirasinya misalkan. Maka jika tidak ada media sosial sebagai platform untuk melakukan check and balance, lalu siapakah yang akan menjadi petanding keabsahan berita media major ini, seperti kasus misalkan Tirto.id yang mengeluarkan berita yang kontroversial, maka beberapa tokoh yang di media sosial seperti JRX.id, misalkan Dr. Tita dan sebagainya untuk men-challenge keabsahan berita mereka. Mungkin pemerintah beranggapan, oh bisa saja media major yang lainnya untuk melakukan check and balance seperti TV One dan Metro TV yang tadi saya sebutkan, misalkan kembali lagi jika ternyata seluruh media major itu memiliki satu suara yang sama, maka apa yang akan terjadi? Dan dengan menyatunya seperti misalkan Megawati dan Prabowo misalnya di mana TV dan Metro TV concern untuk menandingi dua partai politik tersebut, Gerindra dan PDIP yang mereka pimpin, dan sekarang ketika mereka bersatu kemungkinan TV One dan Metro TV pun akan mempunyai pola pemberitaan yang sama, dan ini akan sangat berbahaya karena bisa saja mereka mempunyai power akan media ini memberitakan hal yang bersifat berbahaya seperti membuat kebijakan yang busuk layaknya Omnibus Law misalkan, tapi diberitakan dan dikemas sangat baik dalam media major tersebut, dan dengan kekuatan mereka yang besar mereka bisa menipu satu bangsa Indonesia hanya dengan mengontrol media berita tersebut. Karena pada dasarnya kontrol berita yang menjadi konsumsi masyarakat mereka itulah yang akan menjadi bahan diskusi mereka yang legit nantinya di masyarakat itu tersebut. Namun kasus yang terbaik di pihak oposisi bila mana mosi ini diterapkan, misalkan ketika ada media sosial sebagai penyaluran pemberitaan ini bisa menjadi hal yang baik. Mengapa? Untuk mereka yang pada awalnya tidak memiliki suara untuk berpendapat tapi memiliki kekuasaan di media sosial dan memberitakan semua hal yang mereka alami dan tidak dapat terberitakan pada berita media major seperti penindasan, kemiskinan, jomplangnya pendidikan, buruknya infrastruktur, hal-hal ini seperti ini kerap luput pada pemberitaan media major. Dan kenapa ini penting? Karena partisipasi mereka dalam menyuarakan ketidakadilan diperlukan. Ini diangkat, dan jika misalkan mendapat respon yang baik dari warga internet misalkan, maka mau tidak mau seperti pihak pemerintahan harus mendiskusikan hal yang mereka beritakan misalkan, dan dorongan sosial masyarakat akan menjadikan diskusi ini menjadi legit di pemerintahan dan di masyarakat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika masyarakat ternyata ada beberapa hal yang luput dalam dunia mereka seperti tidak adanya kebijakan pemerintah, ini akan menjadi angin diskusi baru dan menjadi bahan renungan bagi mereka dan juga pemerintahan yang sedang berlangsung. Apakah ya selama ini mereka adil, pemerintah itu adil, atau mereka hanya menilai-baukan mereka saja, beberapa masyarakat yang ada di daerah tertentu saja seperti misalkan Jakarta, tetapi ternyata menindas beberapa masyarakat adat misalkan dan beberapa masyarakat Papua misalkan, NTT dan lainnya, dan sehingga ini tidak terekspos. Seperti misalkan saya beri contoh misalkan ekspansinya perusahaan kilang minyak di Laut NTT misalnya, apakah media major memberitakan ini? Tidak tentunya. Akun media sosial yang dimiliki oleh masyarakat NTT tersebutlah yang memberitakan media-media tersebut. Toh ini pun bisa menjadi hal yang baik bagi media berita major misalkan, selain untuk ikut memberitakan dan memberikan informasi yang lebih kredibel nantinya kepada masyarakat, mereka juga bisa mendapatkan traffic dari diskusi yang sangat legit ini, yang dimana nanti juga ini bisa menjadi check and balance kebijakan pemerintah nantinya mengenai ketidakadilan di negeri ini, dan seluruh masyarakat bisa sejahtera ketika misalkan ada hal-hal yang ternyata luput dari mereka tetapi ternyata dikemukakan kembali. Dan kemungkinan terbuka yang akan terjadi misalkan akan adanya berita hoax, vigilantisme misalkan, dan anonimisme. Tidak apa-apa. Pertama misalkan kita berbicara mengenai hoax
hoax bersebaran di mana-mana itu saya katakan tidak apa-apa karena demokrasi membutuhkan hal itu. Di mana ini akan menjadi bahan edukasi di masyarakat yang di mana masyarakat akan lebih pintar karena kenapa mereka terbiasa berita hoax, mereka bisa mengidentifikasi berita hoax tersebut dan jika masyarakat mengkonsumsi berita hoax misalkan pada akhirnya itu tidak apa-apa karena masyarakat pun akan jenuh karena atmosfer berita hoax yang bersifat monoton itu hanya membagus-baguskan satu pihak saja atau menjelek-jelekan satu pihak seperti misalkan contohnya Cokro TV, channel YouTube yang memberitakan kebaikan Jokowi memiliki traffic yang sangat baik di masa kampanye, tetapi setelah misalkan status quo sekarang elektabilitas Jokowi menurun, mereka tidak ada yang mengkonsumsi berita mereka lagi dan berita-berita yang mereka produksi yang bersifat bodong itu sudah tidak berlaku lagi. Terima kasih.